nasta'in ala umuri dunya waddin wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kemudian sebagaimana biasanya pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan fikih muamalah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang riba. Dan mudah-mudahan yang hadir tetap mengingat apa yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang juga di dalamnya dapat terjadi transaksi riba, yaitu pembahasan tentang al-qardu. Al-qardu yang biasa kita kenal dengan kredit. Jadi kredit itu sebenarnya dari bahasa Arab, al-qardu. Atau utang. Cuma para ulama kita membedakan antara al-qardu dan dain. Dain itu juga diartikan utang, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, dalam surah Al-Baqarah ayat yang paling panjang itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu melakukan transaksi jual beli dengan cara berutang. Jadi kalau dia terkait dengan jual beli itu namanya dain, itu namanya utang, tapi namanya dalam bahasa Arab itu dain. Nah, kalau al-qardu di sini adalah utang yang disebutkan definisinya adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Nah, itu yang disebut dengan al-qard. Jadi kalau kita beli barang dan barang itu belum kita bayar, dalam bahasa Arab itu namanya dain. Itu namanya utang, tapi utang barang. Utang yang timbul akibat terjadinya transaksi jual beli, itu dain itu. Dan itu yang dimaksud dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Kalau kalian melakukan transaksi jual beli yang pembayarannya itu berupa pembayaran yang ditangguh.
ditangguh utang. Nah, tapi kalau al-qardu di sini didefinisikan bahwa al-qardu itu adalah daf'u malin liman yantafi'u bihi, menyerahkan harta kepada orang yang akan mengambil manfaat dari harta itu. Wa yaruddu badalahu, dan orang yang mengambil manfaat dari harta itu akan mengembalikan gantinya. Itu apa? Itu namanya al-qardu, daf'u mal. Kita menyerahkan harta, jenis harta tertentu kepada seseorang yang membutuhkan, yang dia akan menggunakan dan mengambil manfaat dari harta tersebut, yang kemudian dia akan mengembalikan badal. Badal itu pengganti dari harta yang diambil. Ada orang butuh uang 1 juta, saya serahkan uang 1 juta itu kepada orang itu, kemudian dia pergunakan uang 1 juta itu untuk kebutuhannya, kemudian dia kembalikan kepada saya 1 juta dengan nilai yang sama. Itu namanya dalam bahasa Arab namanya qard, bukan dain, namanya qardun, kredit, utang. Ya. Ini secara istilah yang digunakan oleh para ulama. Seorang ibu di rumah, anaknya menangis, minta makan, kemudian minta digorengkan telur. Kebetulan hari itu dia tidak ada telur di rumah, tidak ada juga uangnya. Akhirnya dia ke tetangganya, minta telur tetangganya, diberikanlah telur itu. Kemudian dia gorengkan telur itu, besoknya dia beli telur, kemudian dia kembalikan 1 butir telur itu kepada tetangga yang dia minta telurnya kemarin. Itu namanya qardun, karena di dalamnya juga ada penyerahan harta, meskipun hartanya itu berupa telur, kemudian dikembalikan itu gantinya. Ya. Nanti kita belajar ariyah. Ariyah itu ada namanya pinjam. Ya, ariyah. Kita mau bikin hajat di rumah, kita mau bikin acara di rumah, kita tidak punya panci besar, akhirnya kita pinjam pancinya tetangga. Ya. Oke. Setelah kita pakai, yang kita itu kita kembalikan. Itu bukan qard, itu bukan utang, tapi itu namanya ariyah, pinjaman. Jadi bedakan ya, karena yang kita kembalikan itu barangnya sendiri, kita ambil manfaatnya. Setelah kita manfaatkan, jadi sama-sama sebenarnya akad qardun dengan akad ariyah, akad pinjaman itu sama-sama kita ambil manfaatnya. Tapi dalam akad qard, benda yang kita pinjam itu habis, kita gunakan, habis. Uang 1 juta kita pinjam, bukan uang 1 juta yang kita ambil itu kemudian kita kembalikan, tidak. Uang yang lain pasti. Telur tadi, tidak mungkin telur yang sama kita kembalikan. Ya, tolong, makanya tidak ada istilah pinjam dulu telurmu. Telurmu, itu yang tepat. Saya berutang dulu, meskipun bahasanya pinjam, padahal itu utang. Kalau motor, karena kita kembalikan barang yang sama. Kalau kita ambil motornya,
kemudian kita itu bisa jadi utang, ya. Jadi kalau dikembalikan benda yang sama itu namanya ariyah. Nanti ada penjelasannya khusus ya, ariyah ini untuk membedakan istilah. Jadi kalau dia utang dalam jual beli itu namanya dain. Ya, saya beli gula. Karena saya tidak punya uang, saya bilang nanti 2 hari ke depan baru saya bayar. Berarti gula itu dain. Karena harganya belum kita bayar. Kita sudah ambil barangnya. Sementara kalau pinjaman itu ariyah, namanya ariyah, itu barang aslinya kita kembalikan. Sudah mengerti ini ya? Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, akad kardun ini, akad utang ini, utang piutang ini disyariatkan di dalam agama kita, ya. Dan dia masuk dalam kategori akad bantuan. Jual beli itu namanya akad muawadah. Apa itu akad muawadah? Akad tukar menukar, itu jual beli. Sewa menyewa itu akad muawadah. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita dapat. Ada yang kita serahkan, ada yang kita berikan, dan ada yang kita dapatkan. Itu namanya akad muawadah, tukar menukar. Dalam Islam ada transaksi muamalah yang masuk dalam akad muawadah, di mana kita ini mengeluarkan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Tapi dalam Islam juga ada akad muamalah yang mana tujuannya bukan untuk mendapatkan sesuatu, tidak ada balasannya, tidak ada iwatnya, tidak ada gantinya yang kita serahkan. Ya. Itu namanya akad uqudur rifqi, akad kebajikan. Ya, akad kebajikan. Tidak ada gantinya, tidak ada yang kita dapatkan dari akad itu. Jadi memang dasarnya akad qard ini tujuannya untuk menolong. Kita ingin membantu dan menolong saudara kita, ya. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Dan Allah senantiasa akan memberikan bantuan kepada seorang hamba selama hamba itu memberikan bantuannya kepada saudaranya, ya. Man naffasa an muslimin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Itu motivasinya. Siapa yang meringankan beban saudaranya sesama muslim, maka di kehidupan dunia, maka Allah juga akan meringankan bebannya nanti pada hari kiamat. Jadi akad muamalah itu bukan semata-mata akad yang bertujuan untuk kita dapat keuntungan. Ada juga akad muamalah yang di dalamnya kita ini hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau belajar fikih muamalah itu bukan hanya belajar kali-kali, tambah-tambah, tapi juga belajar bagi-bagi. Karena ada nilai sosial yang memang ditekankan dalam fikih muamalah, ya. Ya, kalau kita jadi pengusaha itu jangan yang selalu diingat prediksi keuntungan. Ingat juga ada tanggung jawab sosial yang memang menjadi kewajiban kita. Selain zakat, ada juga namanya akad qard.
Ada juga namanya akad qard, kasih bantuan berupa pinjaman utang kepada orang yang membutuhkan. Ya, jadi kalau antum punya perusahaan nanti, punya perusahaan, memang sisihkan dana dari operasional perusahaan itu untuk akad qard. Ya, biasa disebut dengan qardul hasan sekarang ya. Jadi memang tiba-tiba ada pegawai kita anaknya sakit, belum gajian, masih tanggal 10 anaknya sudah sakit. Kalau mau tunggu gajian masih 20 hari lagi, sementara gajinya bulan lalu juga sudah menipis, atau sudah dibayarkan cicilan, tinggal sedikit. Kalau dia pakai lagi biaya untuk anaknya, tidak lagi ada yang tersisa untuk kehidupan hari-harinya. Maka kalau kita jadi pengusaha, para jamaah sekalian, jangan cuma yang dipikir itu adalah untung. Pikir juga bahwa kita punya tanggung jawab sosial. Ini tanggung jawab sosial, namanya qardun, berikan pinjaman, utang. Ya, kalau sebut saya pinjaman itu maksudnya qard, bukan pinjaman ariyah. Nah, itu. Nah, apa dalilnya? Dalilnya adalah dibolehkannya akad qard ini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakran. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meminjam, ya, berutang. Ya, Rasulullah butuh seekor unta. Maka Rasulullah istaslafa, meminta untuk diberikan pinjaman utang berupa seekor unta yang masih muda. Ya. Kemudian dalam hadis ini dikatakan, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, faqadimat alaihi ibilus sadaqah. Kemudian, ya, Rasulullah itu berutang, para jamaah sekalian, dalam kasus ini bukan untuk diri pribadi beliau. Mungkin ada sahabat yang butuh, tapi Rasulullah ingin membantu sahabat itu. Akhirnya Rasulullah yang meminjamkan atau bertindak sebagai, ya, peminjam. Ya. Maka ketika datang ibilus sadaqah, ternyata setelah itu Rasulullah mendapatkan unta-unta yang merupakan hasil zakat. Ya, kan ada namanya zakat unta, ya. Datanglah, ya, zakat unta itu. Fa'amara Aba Rafi an yaqdi ar-rajulu bakrahu. Maka Rasulullah perintahkan kepada sahabat Abu Rafi, ada sahabat namanya Abu Rafi, untuk mengembalikan utang unta yang pernah diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Faraja'a ilaihi Abu Rafi' faqala. Maka setelah diperintahkan Abu Rafi' untuk mengembalikan utang satu ekor unta itu kepada pemiliknya, setelah itu Abu Rafi' datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, lam ajid fiha illa khiyaran rubaiyan. Ya Rasulullah, saya tidak mendapatkan dari unta itu, dari kumpulan-kumpulan unta itu yang merupakan unta hasil zakat itu, kecuali unta-unta yang sudah khiyaran rubaiyan, lebih bagus untanya, dan bahkan usianya sudah khiyaran rubaiyan itu artinya sudah sampai 6 tahun, masuk tahun ke-7, lebih besar. Sementara yang dipinjam oleh Rasulullah itu unta yang masih muda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, a'tihi iya, berikan saja unta itu kepada orang itu. Fa inna khairan nasi khiyaran nasi ahsanuhum qada'a. Sesungguhnya sebaik-baik manusia itu ketika dia mengembalikan utang itu, dia kembalikan dalam bentuk yang lebih baik.
Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bahwa Rasulullah membolehkan, bahkan beliau sendiri yang melakukan transaksi al-qard, ya, utang piutang itu, ya, utang piutang itu. Nah, kemudian hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi kalau ada orang yang datang minta pinjaman, minta utang sama kita, mau berutang sama kita, apa sikap kita? Apa sikap kita? Kalau punya, bantu. Ya. Dengarkan hadis ini baik-baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah." Tidaklah seorang muslim memberikan utang kepada saudaranya sebanyak 2 kali, maka 1 kali dari utang itu dianggap seperti dia bersedekah dengan nilai yang dia berikan, ya, kepada saudaranya itu. Jadi umpamanya dia datang pertama kali, dia pinjam berapa? 1 juta, kita kasih 1 juta. Ya. Dia datang lagi bulan depan, pinjam lagi Ustadz 1 juta, kita kasih. Maka seperti kita bersedekah 1 juta kepada orang itu, meskipun nanti 1 jutanya akan kembali kepada kita. Ya. Jadi sebenarnya pahala orang yang memberikan pinjaman piutang kepada orang lain ini pahalanya luar biasa. Ya, makanya kalau ada orang yang berutang sama kita, terima dengan baik, ya, terima dengan baik. Ya. Kalau tidak punya, jelaskan. Ya. Jangan kasihan, ya. Minta maaf saja, ya, minta maaf, ya. Jangan datangi lagi, wah. Masya Allah. Ya. Iya, 2 kali kita berikan pinjaman itu sama 1 kalinya bernilai sedekah, seperti kita sedekahkan, padahal akan kembali juga. Namanya utang kan pasti kembali. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian, konsep utang itu dan dalil pensyariatannya. Nah, sekarang kita masuk beberapa hukum yang terkait dengan qard ini, utang piutang ini. Nah, ini yang biasanya yang perlu untuk diperhatikan. Tidak boleh, yang pertama di sini dikatakan la yajuzu li muslimin an yuqrida akhahu bi syartin an yuqridahu ba'da dzalika idza radda alaihi qardahu. Tidak boleh kita mempersyaratkan sesuatu manfaat atas utang yang kita berikan kepada seseorang. Contohnya di sini sebutkan, ya, saya kasih pinjam kau sekarang, nanti kalau kau sudah kembalikan, saya lagi yang mau pinjam uangmu. Nah, boleh enggak itu? Tidak boleh. Ya? Ya. Jadi sudah disepakati memang di awal. Saya kasih pinjam sekarang, tapi nanti kalau kau kasih kembalikan, saya lagi yang pinjam sama kamu. Boleh enggak itu? Tidak boleh. Enggak boleh dipersyaratkan seperti itu. Jadi kita enggak boleh mempersyaratkan manfaat apapun terkait dengan pinjaman yang kita berikan, utang yang kita berikan kepada saudara kita, karena memang namanya akad pinjaman qard itu apa kita katakan tadi, akad apa? Kebaikan, kebajikan. Kita tidak mengharapkan manfaat sedikit pun dari orang yang kita berikan bantuan itu. Ya. Kita berikan pinjaman, kemudian kita bilang, itu rumahmu bagus sekali, Dik. Iya. Boleh enggak saya tinggal di rumahmu 1 bulan? Ya. Boleh tidak? Saya kasih pinjaman ini, tapi syaratnya apa? Saya mau tinggal di rumahmu. Jangankan 1 bulan, 2 hari saja. Boleh tidak?
tidak boleh sama sekali. Atau kontrakkan itu rumahmu, tapi kasih turunnya harganya, nah? Boleh tidak? Dia akad kontrak, nah akad kontrak boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau gara-gara utang, akhirnya dia menurunkan harga yang semestinya, balas budi, maka itu tidak boleh. Ketika dia dipersyaratkan atas pinjaman utang yang kita berikan. Atau saya kasih 1 juta, itu ada motor tadi, pinjam ki dulu, saya pinjam ki dulu 2 hari motor tak, saya kasih kini 1 juta, tapi kasih pinjam ke apa? Motor tak 2 hari, biar mie bensinnya saya belikan, tidak apa, boleh tidak itu? Tidak boleh sama sekali. Atau kita kasih pinjam uang 1 juta, mau pergi ke Makassar, ikut kana? Boleh tidak? Tidak boleh. Jadi tidak boleh mengambil manfaat sedikit pun dari akad utang yang kita berikan kepada saudara kita. Akad utang itu adalah sekali lagi akad kebajikan, akad bantuan, ya. Tapi kalau orang itu sudah terkenal memang suka antar orang, mau dikasih utang atau tidak, itu tidak ada masalah, memang sudah jadi kebiasaannya. Tapi jangan dipersyaratkan. Jadi kamu ya, muka keluar ini, saya mau keluar, mari maki, naik maki. Tapi orang ini sebenarnya memang begitu kebiasaannya, dia suka bantu orang, ya, maka dalam kondisi itu tidak apa-apa. Ini yang masalah kalau kita syaratkan, kita ingin mengambil manfaat tertentu dari akad utang yang kita berikan kepada saudara kita, ya. Ya, bahkan dalam kitab ini dikatakan sebagian sahabat Nabi itu sampai berfatwa tidak bolehnya mengambil manfaat sedikit pun dari akad utang yang kita berikan bantuan itu kepada saudara kita, dan ini diijma'kan, ya, dikonsensuskan oleh para ulama tentang pelarangan mengambil manfaat dari utang yang kita berikan. Itu satu. Yang kedua, orang yang meminjamkan hartanya kepada kita itu syaratnya harus balik berakal rasyid. Rasyid itu sudah memiliki pengetahuan kelayakan dalam mengelola harta, dia sudah faham. Dimana kalau dia memberikan tabarruk, donasi, maka donasinya sah. Jadi kalau ada anak kecil pegang uang 1 juta, kemudian kita bilang kasih pinjam ke itu uangmu 1 juta, sah tidak itu akad utangnya? Tidak sah, ya, tidak sah, ya. Atau ada orang gila pegang uang 1 juta, kita bilang kasih itu uangmu 1 juta, saya pinjam dulu, dikasih, itu tidak sah, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak boleh seseorang yang memberikan utang, mukrid namanya, ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu namanya mukrid. Akadnya namanya qard. Orang yang memberikan utang namanya mukrid. Orang yang berutang namanya muqtarid. Ya, dalam fikih. Ya. Tidak boleh si mukrid ini, orang yang memberikan utang ini, pinjaman, itu mempersyaratkan tambahan atas utang yang dia berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena itu masuk dalam kategori riba apa? Kita sudah belajar 2 riba. Riba apa ini? Saya kasih pinjam uang 1 juta dan saya bilang nanti dikembalikan bulan depan 1.200.000 rupiah. Ini riba apa? Riba fadl atau riba nasiah? Dua-duanya. Bukan riba nasiah dan bukan riba fadl. Riba fadl dan riba nasiah.
kenapa dilarang itu riba nasi'ah? Kan orang bilang, Ustadz, kenapa itu riba nasi'ah? Kan tidak apa-apa, terlambat sedikit. Nasi'ah itu mengakhirkan kan? Mengakhirkan. Saya pinjam beras 1 kilo, saya bilang nanti saya kasih bulan depan 1 kilo juga. Boleh enggak itu? Aina lupa pelajarannya. Boleh tidak? Kasih saya pinjam beras, ya, jual beli nih, jual beli, kemudian nanti apa? Kita akad jual beli, kemudian apa? Bukan pinjam, bukan utang, jual beli. Saya nanti beras yang ininya kita tukar antara 2 beras. Ini beras bagus dengan beras yang beras ketan umpamanya. Tidak boleh. Harus diserahkan pada saat itu juga. Ketika ada penundaan, maka itu membuka peluang terjadinya apa? Ketika ada penundaan, disitulah akhirnya muncul namanya ribal fadl. Jadi saya kasih pinjaman sekarang 1 juta, ya, 1 juta. Kemudian karena nanti dikembalikan bulan depan, ini uang pakai modal pasti akan berputar dan saya dapat untung. Tapi karena saya kasih pinjam tidak berkembang ini. Jadi nanti kalau kita kembalikan tambah 200.000. Nah, itu alasannya, itu syubhatnya itu. Kalau saya pakai ini uang 1 juta, kemungkinan nanti akan bertambah bulan depan, tapi karena saya pinjamkan akhirnya. Tapi kalau begitu boleh enggak itu? Nah, di dalamnya ada riba nasi'ah karena ada penundaan, terjadi penundaan, ya, terjadi penundaan yang menyebabkan adanya riba al-fadl. Padahal akadnya adalah utang, di mana akad utang itu masuk dalam kategori akad kebajikan. Kita ingin membantu. Masa membantu mengharapkan apa? Keuntungan. Tidak boleh kita ini mencari kesempatan di dalam kesempitan. Nah, itu para jamaah sekalian. Yang keempat, apabila orang yang meminjam, muktarid, mengembalikan harta yang dia pinjam itu dalam bentuk yang lebih baik dari apa yang dia ambil, atau dia berikan tambahan tanpa dipersyaratkan di awal, atau tanpa disertai dengan persyaratan di awal, maka itu dibolehkan. Dalilnya apa? Tadi hadis itu, Rasulullah pinjam unta muda, umurnya masih 1 tahun 2 tahun, ya. Ketika dikembalikan oleh Rasulullah, dikembalikan unta yang sudah 6 tahun. Beda enggak itu? Jelas bedanya. Pinjam itu kambingnya orang 1 tahun, kemudian setelah itu tahun 2 bulan 3 bulan depan kita kembalikan dengan kambing yang 3 tahun 4 tahun. Gembira tidak itu yang? Gembira sekali. Saya bilang bagus ini, ya. Tapi tidak boleh dipersyaratkan. Saya pinjam uang 1 juta, ketika saya kembalikan saya berikan kepada yang meminjam itu 1.200.000. Boleh tidak? Boleh kalau tidak dipersyaratkan, ya. Bukan hanya sekedar boleh, Rasulullah bilang itulah sebaik-baik manusia, ya. Itulah sebaik-baik manusia, ya. Yang penting jangan yang masalahnya sekarang ini banyak yang memang sudah dipersyaratkan dan memang tendensinya tujuan awalnya memberikan pinjaman untuk dapat untung. Itu masalahnya, itu yang membedakan. Itu yang membedakan antara riba dan tidak riba, antara riba dan pahala, ya. Bukan antara riba dan tidak riba, antara riba dan pahala. Iya. Bisa dapat pahala kalau kita tidak
syaratkan. Dan memang tidak ada niat kita untuk dapat, semata-mata kita ingin bantu orang, tapi ketika dikembalikan, orang yang kita bantu itu kembalikan dalam bentuk yang lebih baik. Dia bawa 1 jutanya, dia bawakan juga kita parcel buah. Dia bilang, apa ini? Kita tidak persyaratkan, boleh tidak kita terima? Boleh, alhamdulillah. Ya, beda dengan yang bilang, nanti kalau kembalikan kasih saya 1 juta, tapi harus ada yang ikut-ikut itu. Nah itu yang bahaya. Nah ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hadis Abu Rafi ini menjelaskan kepada kita bolehnya orang yang mengembalikan pinjaman itu, utang itu, dalam keadaan atau dalam bentuk yang lebih baik. Yang kelima, syaratnya orang yang memberikan pinjaman itu adalah orang yang memiliki barang yang dipinjamkan. Jadi statusnya itu yang kita pinjamkan itu adalah milik kita. Tidak boleh kita anunya orang ambil nih. Tidak boleh ya, kecuali kalau kita diberikan kuasa untuk memberikan pinjaman itu. Nah, ya. Nah, sekarang dalam dalam lembaga-lembaga keuangan, ya, ada tidak akad kredit ini? Ada tidak akad kredit? Bahkan itulah yang menjadi sumber keuntungan. Nah, ya. Pernah dibilang ada koperasi apa itu? Simpan, namanya bagus, simpan pinjam. Ya. Nah, ya. Akad kredit. Nah, ya. Boleh enggak itu? Boleh tidak? Saya butuh uang. Saya datang ke bank atau ke lembaga keuangan. Saya bilang saya mau buka usaha. Saya butuh uang modal 100 juta. Bank bilang, oh iya, ikuti prosedur ya, dan seterusnya. Setelah dipelajari oleh bank, disepakati. Ya, disepakati. Biasanya bank itu 2 caranya. Pertama, dia kasih kita 100 juta. Dia kasih 100 juta sama dengan permohonan kita. Tapi nanti pengembaliannya ada bunga tambahan atas. Nah, itu jelas apa? Jelas riba. Tapi ada juga yang pintar. Dia kasih, kita tanda tangani akad 100 juta, tapi dia cuma kasih kita 90 juta. Oh iya, 90 juta. Akadnya 100 juta dan kita tanda tangani. Ya, tapi yang kita real terima berapa? 90 juta. Nah, nanti dikembalikan sesuai dengan yang ditanda tangani. Boleh tidak itu? Tidak boleh. Dua-duanya sama. Namanya apa? Riba. Nah, ini maka dari situ ya para ulama kita memfatwakan tidak bolehnya, haramnya kita mengambil kredit di perbankan atau lembaga keuangan yang menerapkan akad yang seperti itu. Kalau dalam lembaga keuangan syariah tidak ada yang model seperti itu, ya. Dari teori konsep yang ada, saya tidak tahu dalam prakteknya. Nah, ya, tapi dalam konsepnya tidak, karena bank syariah itu tidak memberikan pinjaman berupa uang cash. Dia memberikan sesuai dengan barang yang kita butuhkan. Ya, antum butuh mobil, dia belikan mobil. Antum butuh rumah, dia belikan rumah. Kemudian rumah itu dijual oleh bank kepada kita. Dia belikan dulu ya, namanya akad murabahah. Dia belikan dulu, kemudian kita beli rumah itu dari bank. Tapi memang harganya sudah dinaikkan. Nah, kita nanti bayarnya dengan
cicilan. Maka itu tidak ada masalah secara konsep. Secara konsep tidak ada masalah karena akadnya jual beli, bukan utang, bukan kredit. Yang ada di bank atau di lembaga keuangan konvensional memang namanya apa? Sama betul dengan namanya al-qardu. Maka setiap ada persyaratan keuntungan di dalamnya, maka itu masuk dalam kategori riba. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita tutup, belum ya masuk ya? Iya, masih ada waktu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, saya persilahkan. Masya Allah. Ya, silakan. Apa itu artinya? Iya, iya. Iya. Sudah terkenal kebiasaannya begitu. Iya. 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 Kita kasih pinjam panci atau piring, pas piring pulang ada isinya. Iya. Oke, masya Allah. Padahal bukan akad pinjaan ya, bukan utang ya. Nah, iya. Para jamaah sekalian, yang pertama, boleh tidak kita pinjam uang atau berutang dengan niat untuk tidak mengembalikannya? Secara akal sehat saja sudah tidak bagaimana caranya? Apalagi yang penipu, apalagi dalam akad atau dalam agama. Ada hadisnya ini. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengambil harta saudaranya dan dia ingin mengembalikannya, pinjam maksudnya ini berutang. Siapa yang berutang pada saudaranya dan dia ingin niat untuk mengembalikan utang itu, dalam hadis dikatakan adallahu anhu, maka Allah akan membantu orang itu untuk mengembalikan uang itu. Tapi kalau dia pinjam uangnya memang la yuridu qada'ahu, dia memang tidak berniat untuk mengembalikannya, maka ya, ini yang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau kita sudah tahu orangnya seperti itu, kita namanya orang bodoh kalau kasih pinjam. Bukan berarti kita baik. Tidak, justru kita ini, antum sudah tahu ini orang terkenal apa? Ya, seorang muslim itu tidak boleh jatuh dalam lubang yang sama selama dua. Kalau jatuh satu kali tidak apa-apa karena belum tahu. Tapi kalau kedua kali jatuh lagi di lubang yang sama, itu bukan orang muslim itu. Maksudnya orang muslim itu cerdas. Iya, ya. Nah, itu. Jadi tidak apa-apa. Tapi ya tolak dengan cara yang baik. Jangan ungkit juga. Nah kau itu orang yang paling ditahu nih. Nah, kecuali niatnya berdakwah. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama tidak dipersyaratkan tidak ada masalah, sama dengan utang, dan itu salah satu bentuk tanda terima kasih. Ya, meskipun kalau mau dikembalikan kepada akad, sebenarnya jatuh-jatuhnya bukan pinjaman, bukan bantuan, jatuh-jatuhnya itu jadi sewa. Ya, jadi saya seperti memang ya seperti pinjam dulu motormu nah. Ya. Nanti ketika dikembalikan kita kembalikan full tangki. Itu sebenarnya bahasanya pinjam. Tapi sebenarnya apa? Sewa. Saya sewa motormu dengan pengembalian dengan upah
isi bensinnya. Jadi sebenarnya upah, ada upahnya. Meskipun bahasanya cuma pinjam. Ya, itu ininya. Jatuh-jatuhnya seperti itu. Tapi kalau hadiahnya sedikit ya, itu namanya bentuk terima kasih. Selama tidak dipersyaratkan. Karena ariyah juga itu babnya itu adalah bab kita ingin memberikan bantuan kepada saudara kita. Oke. Masih ada? Masya Allah. Ya. Ya. Ini dulu tahu ah? Ya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Tabe mau bertanya bagaimana dengan kasus di kampung yang sering terjadi di mana seorang ayah terpaksa menukar anak gadisnya untuk melunasi utangnya. Pertanyaannya, apakah utangnya yang dilunasi itu halal? Apakah pernikahannya sah? Pertama, inilah riba. Karena dia berutang dengan mempersyaratkan ada anak gadismu itu. Kan kita sudah bilang tadi kan, kalau berikan pinjaman dengan mempersyaratkan mendapatkan manfaat. Manfaat itu jangan selalu konotasinya lebih, tidak. Kadang iya, apapun jenis manfaatnya. Jangankan anak gadis. Diantar saja ke depan itu manfaat namanya. Ya, jadi kalau seperti ini jelas ini akad riba. Nah, kalau dia sudah akad riba, ya. Pertama ini Allah musta'an. Ini orang tua yang model seperti ini, berarti orang tua pertama dia tidak tahu, jahil, bodoh, harus belajar. Kemudian yang kedua, tidak ada harga diri seperti itu, ya. Nah, apakah utangnya yang dilunasi halal? Setelah dia kasih anaknya, lunas. Allahumma musta'an. Apakah pernikahannya ini sah? Susah dijawab ini. Karena kalau dari sisi syarat dan rukunnya terpenuhi, ada walinya, dan walinya justru yang bapaknya yang bilang menikah mau kau. Karena Wallahu alam. Jadi dari sisi hukum syari'inya, karena sudah ada walinya dan anaknya juga mau mungkin ya, maka sulit untuk mengatakan tidak sah. Tapi dia berdosa dengan akad yang seperti ini, yang memberikan utang dan bapaknya yang mengizinkan anaknya untuk dinikahi, gara-gara semuanya berdosa. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Iya, silakan. Sudah masuk waktu? Iya, silakan. Ya. 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 Utang. Ya. 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 Antum terima. Alhamdulillah. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah niatkan ikhlas, maka itu pahalanya luar biasa, ya. Sudah, kita sudah putihkan, kita sudah, dan itulah
perbuatan sunnah yang mengalahkan kewajiban. Kalau ada orang yang berutang sama kita, ketika dia tidak mampu bayar, kewajiban kita apa? Kasih dia tangguhan waktu. Ya, bagaimana ayatnya? Dalam surah Al-Baqarah, kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau dia berada dalam kesulitan, fanadirah itu berikan dia tangguhan waktu, kasih dia lagi waktu. Tidak mampu lagi, kasih lagi waktu. Tidak mampu lagi, kasih lagi waktu. Tapi kata Allah Subhanahu wa anta saddaqu, tapi kalau engkau apa? Sedekahkan saja. Sudahlah, saya tidak lagi sudah sedekahkan. Ya. Maka kata para ulama, ini sunnah, mensedekahkan ini sunnah, yang memberikan waktu itu wajib hukumnya. Menyedekahkan itu hukumnya sunnah, tapi yang sunnah ini mengalahkan yang wajib. Nah, jadi kalau antum sudah sedekahkan, jangan diterima. Supaya pahalanya itu tetap. Tapi kalau antum terima, batal itu. Iya. Sebenarnya ada cara yang bagus. Cara yang bagus tetap diterima, kemudian sedekahkan lagi itu yang antum terima. Cuma kayaknya godaan uang itu kuat. Iya, jadi sebenarnya kalau kita sudah terima tidak apa-apa ya, kalau dipaksa, tapi ya sudah. Apa, ambil, kemudian sedekahkan untuk niatnya siapa? Iya, untuk keluarganya ya. Dan antum tetap masih dapat pahala sedekah antum yang pertama itu. Iya. Mana dulu? Sana dulu ya. Silakan. Belum waktu ya? Iya, silakan. Ya. 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 Sangat boleh. Itu namanya gadai. Itu namanya gadai. Jadi memang ada orang kalau trauma, apalagi sudah trauma makin sudah punya pengalaman yang tidak baik ya. Nah, ya. Maka boleh kita minta agunan, jaminan namanya ya, jaminan barang. Nah, itu yang dinamakan dengan apa? Gadai. Jadi kita kasih itu ada jaminannya, dan yang paling bagus memang emas, ya, paling bagus emas karena relatif emas itu nilainya terjaga. Nah, jadi pada saat dia tidak mampu bayar, ada jaminannya. Tapi jaminannya itu nanti dijadikan sebagai apa? Tebusan utang. Kalau dia senilai, maka tidak ada masalah. Tapi kalau dia tidak senilai, maka dijual dulu. Jual, kemudian nanti apa? Apanya? Lebihnya dikembalikan kepada orang dan kita hanya mengambil senilai utang kita. Ya, nah itu tidak ada masalah, bahkan dan itu dibenarkan dalam syariat. Ya. Nah, itu namanya akad gadai, akad gadai. Iya. Oke, silakan. Iya. Ya. Ya. Tidak, itu termasuk nasihat kepada saudara kita. Dan itu tidak masuk termasuk ghibah. Dan ya ini tidak masuk dalam, karena kita sedang memberitahukan orang itu. Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada dua laki-laki yang melamar saya. Ya, yang melamar saya. Yang satu namanya fulan, yang satu namanya fulan. Kata Rasulullah, amma fulan
Fasalukun la mala lahu. Adapun si fulan ini orang laki-laki kere, tidak ada hartanya. Ya, Rasulullah jelaskan kondisi realnya. Ya. Adapun si fulan yang satu lagi itu rajulun la yarfa asahu anin nisa. Dia suka pukul perempuan. Ya. Jadi dua-duanya oleh Rasulullah tidak diterima. Maka kata Rasulullah, angkihi Usama. Ada laki-laki namanya Usama. Itu laki-laki bagus. Ya. Jadi tidak apa-apa kita ceritakan, dan itu bukan masuk dalam kategori ghibah selama ada maslahatnya untuk saudara kita. Ya, tidak ada. Ya, tapi jangan kita cerita kemana-mana. Ya, itu bukan lagi nasihat, itu kita ingin aibnya saudara. Kepada orang yang dia mau pinjam itu kita kasih tahu, hati-hati Ki, ini dia punya track record yang kurang baik. Ya, terakhir ya. Ya. Nggak, asuransi apa namanya ini? Jadi ketika dia menanam, dia asuransikan sawahnya. 1 hektar berapa? Berapa? 36.000 ya. Kalau terjadi musibah, kena hama, kena apa ya, gagal panen juga ya. Ke 6 juta. Apa pertanyaan tak? Kasih terima kasih juga sama yang mengurus. Oke. Asuransinya apa ini? Tani. Asuransi tani. Nah, inilah yang masuk dalam kategori mirip dengan judi. Nah, iya. Judi itu saya kasih konsepnya ya. Meskipun namanya asuransi, mau asuransa apa terserah. Judi itu, coba kalau kita judi ya. Coba ya, ada mantan penjudi enggak sih? Yang suka tanam uang, tanam porkas dulu. Itu judi, kita menanam sesuatu, kita kasih sesuatu harta, tapi kita tidak tahu apakah kita akan untung atau buntung. Ya, itu namanya apa? Judi. Jadi ketika dia kasih uang asuransi 60.000, dia tidak tahu nanti dapat 6 juta atau tidak sama sekali. Kalau tidak terjadi apa-apa, itu yang 60.000 jadi apa? Hah? Hangus. Atas dasar apa kita ambil uangnya saudara kita 60.000 dan tidak ada dia dapatkan apa-apa? Pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah itu. Ya. Nah, itulah mirip dengan judi. Ya. Beda kalau asuransinya bukan asuransi seperti dana sosial. Beda itu. Dana sosial memang kita niatnya untuk apa? Seperti BPJS yang kita berikan. Kita bayar BPJS setiap bulan. Tapi memang kita sudah niatkan ini donasi. Memang kita ingin mendapatkan pahala dari itu. Beda. Kalau ini tidak. Ya. Dan ternyata tidak ada masalah sampai panen. Dan juga masalahnya ada orang dia sudah tanam, pasti dapat Jaki. Akhirnya dia apa? Dia tinggalkan, dia tidak gagal panen. Dia bilang gagal panen, tetap kita dapat uang. Ada enggak yang begitu? Ada juga toh. Nah, jadi
membuka dua-duanya, membuka kesempatan orang berbohong dan ya. Tergantung akadnya. Saya katakan asuransi itu tergantung akadnya. Kalau asuransi masuk seperti asuransi ta'awun, ya memang niatnya dana sosial untuk kita bantu orang, maka tidak ada masalah. Itu seperti BPJS ada BPJS kesehatan sekarang, BPJS ketenaga kerjaan. Itu memang akadnya kita bayar BPJS itu tidak berharap sakit, ya. Memang kita niatkan dana keikutsertaan kita untuk membantu orang. Itu sebenarnya begini, tanggung jawabnya negara itu. Tapi negara tidak mampu, akhirnya dia bebankan kepada kita untuk jadi peserta BPJS. Ya, tapi bagus juga supaya kita bantu saudara kita. Ya. Dan memang kalau tidak kembali ya memang sudah ya seperti itu. Saya kira demikian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat dijelaskan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.